Sopo iki. Cuman kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mereka itu sudah digambarkan sebenarnya oleh Allah. Kemunculan mereka pun sudah digambarkan. Kata mereka begini, in hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsi. In hiya illa hayatuna dunya, kehidupan kami ya dunia ini. Dunia ini bagi kami ada segala-galanya. Namutu, kami mati di dunia, wa nahya, juga hidup di dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan kembali. Itu kalau tidak salah kaum Ad ya, kalau kaum Samud itu ada keyakinan itu seperti itu. Jadi karena itu mereka membuat benteng-benteng kokoh ya untuk membentengi cara pandang seperti ini. Jadi kehidupan kita di dunia, kata mereka itu, mati di dunia dan kami tidak dibangkitkan, kan mirip. Tidak ada, tidak ada lagi. Nah itu ada kemiripan. Tapi jauh hari ini sudah bukan hal baru berarti. Di zamannya kaum Ad, kaum Samud, cara pandangnya juga sama. Bahwa itu namanya dunia oriented. Semuanya untuk dunia ini. Oke, nah, kalaupun muncul ateisme itu kan baru-barusan, istilahnya baru-barusan. Tapi dari segi ajarannya jauh hari itu sudah ada. Bukan hal baru, bukan muncul di Prancis. Tetapi kaum Samud, kaum Ad itu sudah ada ikrar seperti ini, jadi diabadikan oleh Al-Quran. Bal huwa mu'taqadu ahmaqah. Akan tetapi kelompok ini, keyakinan ini itu adalah mu'taqad, suatu keyakinan ahmaqah yang ya panjir, sebuah kebodohan, keyakinan yang aneh, keyakinan yang bodoh, batalin, yang ya tidak sah, batal. Ghalabat alaihi syahwatuhu, sebuah keyakinan yang muncul dari orang-orang yang jiwanya dikuasai oleh syahwat, oleh daya instinktif. Coba kalimat yang pakai Al-Ghazali itu. Jadi pemikiran yang aneh, pemikiran yang nyeleneh, atau bahkan di situ mungkin salah ya, pemikiran yang salah, batal ini, itu ternyata dipicu oleh apa? Ghalabat alaihi syahwatuhu, dipicu oleh syahwat yang menguasai jiwa seseorang. Sebagaimana di Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yaitu wa indahu husnul ma'ab. Jadi ini memang berbahaya itu. Setelah oleh Allah digambarkan sebagai satu perhiasan. Kecintaan seseorang, kesenangan seseorang terhadap syahwat. Daya instinktif. Jadi ketika mata melihat sesuatu pertama kali, dia ada daya tarik, itulah syahwat. Ketika telinga mendengarkan sesuatu sekali dan dia menarik, itulah syahwat telinga. Ketika tangan meraba sesuatu dan dia tertarik untuk pertama kalinya, itulah syahwat. Nah, tetapi kalau kemudian hidupnya dikuasai oleh syahwat ini yang sungguh-sungguh tidak lagi bersifat zinaton. Nah, coba kita lihat bahwa munculnya pemikiran yang melenceng seperti ini. Itu satu diawali oleh syahwat. Manusia dikuasai oleh syahwat. Wastaula alaihi syaitanhu, juga dikuasai oleh syahwat setan. Kenapa? Karena mata misalnya, mata itu sebagai jerat bagi setan. Karena setan itu tidak langsung yuwas-yuwas, tetapi lihat arah mata manusia, kemana dia melihat. Dia akan cermat itu, memantau mata kita kemana memandang. Nah dari situ kemudian istaula, akhirnya setan menguasai jiwa manusia. Jadi sudah dua ya faktornya itu. Yang falam yaqdir ala qan'i hawahu, yang ketiga dia tidak punya
kekuasaan, tidak punya kuasa kemampuan untuk menahan, ya, untuk menahan hawa nafsunya atau bimbing hawa nafsunya. Kom itu adalah nuduhake, ya. Jadi membimbing. Dia tidak punya kemampuan untuk membimbing hawa nafsu, mengarahkan hawa nafsu. Karena dia seperti serigala, ya. Kalau nggak ditaleh nih itu ya muncul bahaya. Jadi mereka ini tidak punya kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Wala tasmah lahu ru'unatuhu. Dan yang keempat adalah mereka tidak sadar di kebodohannya. Wala tasmah lahu ru'unatuhu, tidak menyadari bahwa dirinya itu pandit bodoh. Bi an ya'tarifa, namanya orang bodoh semestinya apa? Bi an ya'tarifa, dia harusnya mengakui, ya, bila ajzi akan kelemahan yang ada pada dirinya. Apa di antara kelemahan itu? An muqawamatil hawa, dia harusnya mengakui bahwa dia itu tidak memiliki kemampuan untuk apa? Untuk ngelawan hawa nafsunya sendiri. Bagi orang yang sadar, tapi ini kan tidak walam tasmah lahu ru'unatuhu, dia tidak memiliki kesadaran untuk menyadari bahwa dia itu bodoh. Fata'allala li nuqsanihi bi anna dzalika wajibun. Fata'allala, sehingga dia semestinya adalah menampakkan, mestinya uang itu kalau berpendapat sesuatu, ya, suatu pendapat menyampaikan, mestinya kan menampakkan alasan-alasan, menampakkan dalil, tetapi kan tidak dilakukan. Kenapa? Li nuqsanihi, karena kelemahan tadi. Bi anna dzalika wajibun wa annahu al-haqqu. Kan mereka meyakini bahwa keyakinan kami itu sebuah keharusan, bahwa kebenaran yang kami yakini sudah paling benar. Padahal kalau dianalisis dari segi apapun itu tetap saja tidak pas. Summa ahabba an yusa'idahu ghairuhu. Di samping seandainya ada orang yang ingin membantunya, orang lain meluruskan misalnya, fada'a ilal batalati, justru malah mereka ajak kepada kebatilan, diajak kepada kebenaran malah ngajak kebatilan. Wa ma jubilat alaihi an-nafsu, tidaklah karakter yang seperti itu terwujud terbentuk melainkan min itsba'il hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Alladhi huwa asyaddu hamilil ahmaqi, di mana itba'ul hawa tadi, mengikuti hawa nafsu itu adalah faktor yang paling asyad, yang paling kuat, menjadikan manusia itu pandil, menjadikan manusia itu bodoh. Apapun gelarnya, apapun level sosialnya, lek wis kena al hawa nafsu itu jadi ahmak, jadi pandil, sudah tidak lagi bekerja akal sehatnya. Bahkan ada kecenderungan terhadap kebodohan, dia akan cenderung ila tasdiqi bihi, al musara'ati ila tasdiq,